sebelum belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelas 4 yang tidak hadir, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, minggu lalu kita belajar tentang ada yang masih ingat. Minggu lalu, sebelum kita masuk ke bab 4. Nah, minggu lalu kan kita belajar di bab 3. Kita mempelajari tentang indahnya saling menghargai. Baiklah. Sekarang hari ini kita belajar di bab 4 tentang tanda-tanda usia balik atau menyambut usia balik. Mungkin ada yang sudah belajar kemarin pengertian dari balik. Ada yang tahu apa itu balik? Dewasa. Baiklah. Sebelum kita masuk ke materi, kita bersama-sama melakukan stretching terlebih dahulu. Melaksanakan tepuk semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baiklah anak-anak, silakan keluarkan buku pendidikan agama Islam yang lebih dari ini. Siapkan bukunya, alat tulisnya. Siap untuk belajar? Sudah. Ibu akan menampilkan materi kita pada hari ini di bab 4 tentang menyambut usia balik. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik memaparkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan bagi laki-laki dan perempuan dengan benar. Terus, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini meningkatkan kemampuan peserta didik mengenal tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dalam pandangan ilmu.
dan biologi. Jadi nanti kalian memaparkan tanda-tanda usia balik bagi laki-laki dan perempuan. Terus, menyambut usia balik. Apakah kalian mengetahui tanda-tanda balik? Terus, balik itu apa sih? Pengertian dari balik. Apa itu balik? Siapa yang ingin membacakan? Ya, menurut bahasa, balik berasal dari kata baraka yang artinya sampai. Kalau menurut istilah, coba Hanifah dibaca. Menurut istilah ialah kedewasaan bagi orang muslim baik laki-laki ditandai dengan antara lain yang lain dewasa dan perempuan ditandai dengan keluarnya haid. Iya, menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi orang muslim, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan keluarnya haid. Terus, tanda-tanda balik. Ada berapa tanda-tanda balik? Ada 3. Coba sebutkan. 1, 2, 3. Iya. Sekarang tanda-tanda balik. Tadi di tujuan pembelajaran kita tanda-tanda balik menurut laki-laki dan perempuan. Sekarang tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Coba dibacakan. 1. Pinggul dan dada membesar. 2. Suara menjadi lebih lembut. Yang ketiga, rambut di bagian tertentu. Yang keempat, mengalami haid atau menstruasi. Bagi anak laki-laki, bagi anak laki-laki tanda-tanda balik yaitu 1. Tubuhnya jakun. Tahu jakun? Jakun. Bagi anak laki-laki itu tubuhnya jakun. Yang kedua, suara menjadi lebih berat, lebih besar suaranya. Yang ketiga, tubuhnya rambut di wajah. Tahu maksudnya tubuhnya rambut di wajah? Tubuhnya kumis atau jenggot. Yang keempat, pertumbuhan badan bertambah cepat besar. Cepat besar atau tidak? Coba, apakah kalian mengalami perubahan dari kelas 1 sampai kelas 4? Ya. Apa yang kalian rasakan? Membesar. Kelas 1 telur kan? Sekarang kelas 4 sudah besar. Nah, sekarang larangan bagi yang berhadas besar. Tata cara mandi hadas besar ada berapa? Yang 1, mandi hadas. Yang kedua, yang kedua telapak tangan 3 kali. Yang ketiga, di alat kelamin dengan tangan kiri. Nah, yang keempat, bersihkan tangan kiri dengan sabun. Yang kelima, duduk
dengan sempurna. Yang keenam, memilah-milah rambut kepala dengan menuangkan air sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut. Yang ketujuh, menuangkan air pada anggota badan. Dan yang kedelapan, membasuh kaki. Nah, kalian akan mengamati video tersebut. Nampak videonya? Setelah mengamati video, kalian akan mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. LKPD-nya nanti tentang bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya mani atau mimpi basah, sedangkan untuk perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Baik, ada tanda-tanda usia bayi menurut ilmu fikih. Yang pertama, mimpi basah. Yang kedua, haid atau menstruasi. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Untuk yang pertama, ada mimpi basah. Mimpi basah sering juga disebut dengan ihtilam. Ihtilam itu adalah peristiwa yang dialami seorang laki-laki ataupun perempuan pada saat tidur. Saat bangun terlihat ada tanda sudah mengeluarkan air. Nah, air tersebut bernama air mani atau sperma. Yang kedua ada menstruasi atau haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu yang bukan disebabkan karena suatu penyakit. Sifat darah ini berwarna merah kehitaman yang kental, bersifat panas, dan memiliki bau yang khas atau tidak sedap. Batas minimal masa haid adalah sehari semalam, dan batas maksimalnya itu adalah 15 hari. Nah, itu penjelasan untuk menstruasi. Adapun yang ketiga, yaitu berumur 15 tahun. Dengan berdasarkan kalender hijriah, anak tersebut sempurna berumur 15 tahun. Anak laki-laki maupun perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Nah, jadi apabila anak laki-laki ataupun perempuan sudah mencapai usia 15 tahun tetapi tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya, nah itu sudah bisa dikatakan memasuki usia balik. Nah, untuk materi kali ini ada tepuk tanda dewasa. Baiklah. Sekarang tepuk tanda dewasa. Kita bersama-sama ya. Tepuk tanda Baik, dewasa. kita sama-sama ya. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah air untuk mata. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Dan biasanya kalau anak-anak itu suka cepat hafal. Lalu ada tata cara mandi besar. Yang pertama, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri.
Yang ketiga, membersihkan tangan kiri dengan sabun. Yang keempat, berwudu. Yang kelima, menyiram rambut kepala dengan air atau menuangkan air sebanyak 3 kali. Yang keenam, menuangkan air pada anggota badan. Yang ketujuh, membasuh kaki. Nah, itu adalah tata cara mandi besar. Lalu ada larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama, dilarang sholat, sujud tilawah, atau sujud syukur. Yang kedua, dilarang membaca Al-Quran, yaitu Al-Quran dan membawa Al-Quran. Yang ketiga, berdiam diri di masjid. Yang keempat, tawaf. Nah, itu termasuk kepada larangan ketika kita sedang berhadas besar. Lalu ada tanda-tanda baik menurut ilmu biologi. Tanda tersebut ada pada laki-laki. Yang pertama, tumbuh jakun. Yang kedua, suara lebih berat, nafsu makan semakin meningkat. Yang selanjutnya, tumbuh rambut bagian tertentu. Terus otot-otot semakin membesar. Adapun bagi perempuan, tanda-tandanya yang pertama, tubuh semakin membesar, dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan semakin meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Setelah itu ada juga kewajiban setelah usia balik. Yang pertama ada sholat fardu, yang kedua ada menutup aurat, yang ketiga ada mencari ilmu. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham dengan video yang Ibu tayangkan? Sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kelompok kemarin, di mana nanti setiap kelompok mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Di sini ada gambar laki-laki dan perempuan, di mana nanti gambarnya diberi warna, terus ditulis tanda-tanda balik sesuaikan dengan gambar bagi laki-laki dan perempuan. Setelah menuliskan, lalu kalian menempel tanda-tanda balik, sesuaikan ya. Setelah menempel, nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Paham? Paham. Maka Ibu akan membagikan LKPD. Ayo tulis, waktunya berjalan, diberi waktu untuk mengerjakan 15 menit dari sekarang. Sudah presentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. Mulai dari kelompok 1 yang akan ditampilkan oleh kelompok Hanifah, Tira, Aditya, dan Cynthia Putri. Nah, maju, siapa? Ya, benar yang disebutkan oleh temannya? Benar. 1. Mimpi basah. 2. Berumur 15 tahun. 3. Tumbuh jenggot. 4. Tumbuh jakun. Yang kelima berotot. Yang keenam nafsu makan bertambah. Nah,
Benar. Nah, sekarang yang perempuan. Perempuan mengalami haid, berumur 15 tahun, suara lebih merdu, tumbuhnya rambut di bagian tertentu, nafsu makan bertambah, timbul dan dada membesar. Benar atau salah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, hasil kelompoknya. Silakan duduk. Kelompok 2. Berumur 15 tahun. Tubuhnya jenggot. Berotot. Terus nafsu makan bertambah. Benar atau salah tanda-tanda balik bagi laki-laki? Benar. Terus yang bagi perempuan. Bagi perempuan 1. Ya, mengalami menstruasi. Yang kedua, berumur 15 tahun. Yang ketiga, suara lebih merdu. Terus tumbuh rambut. Nafsu makan bertambah. Terus pinggul dan dada membesar. Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang kelompok 3 untuk maju ke depan. Nah, benar atau salah? Terus yang bagi perempuan, angkat gambarnya. Benar atau salah? Benar atau salah? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Angkat gambarnya, angkat gambar. Nah, udah, silakan dulu. Kelompok 4. Tanda-tanda balik bagi laki-laki. Ya, mimpi basah. Berumur 15 tahun. Tumbuh jenggot. Berotot. Terus ya, nafsu makan bertambah. Benar atau salah? Nah, terus tanda-tanda balik bagi perempuan. Ya. Ya, suara menjadi lebih merdu. Terus ya, tumbuh rambut pada bagian tertentu. Ya, benar atau salah? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, setelah mengerjakan laki-laki, ibu akan menyimpulkan dari
bagi laki-laki dan perempuan. Apa-apa saja tanda-tanda balir bagi laki-laki dan perempuan? Kesimpulannya, kalau bagi laki-laki, 1. Mimpi basah. 2. Umur 15 tahun. 3. Harus kita laksanakan setelah usia balir, melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib. Yang kedua, mencari ilmu atau menuntut ilmu. Paham anak-anak? Kalau sudah paham, ibu akan memberi kalian tes akhir yang akan dikerjakan. Di sini ada 5 soal. Ya, nanti kalian kerjakan disilang. Ya. Namanya jangan lupa ditulis. Ya. Buku agamanya ditutup. Sudah selesai, dikumpulkan di meja ibu di depan. Namanya jangan lupa ditulis. Sudah selesai. Sudah selesai semua. Ya, udah selesai semuanya. Udah kumpulkan semuanya. Ya. Baiklah. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita hari ini, ibu akan menanyakan kepada kalian, apakah kalian menyukai pembelajaran kita pada hari ini? Senang? Apakah kalian sudah mengetahui tanda-tanda balir? Bagi laki-laki dan perempuan. Terus pertanyaan yang ketiga, bagian mana yang paling kalian sukai dari pembelajaran kita hari ini? Bagian yang